Waalaikumsalam. Sebelum ada yang jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di ACC. Apa? Oh, belum ada yang, siapa yang di ACC? Udah kok, ada semuanya. Oke ya, kita mulai ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bertemu walaupun ini adalah pertemuan yang singkat karena waktunya ya. Agak molor ibu, agak telat. Dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum hari raya. Nanti setelah hari raya kalian masuk dulu, UAS dulu, baru nanti ketemu libur lagi gitu ya. Libur sekolah seperti itu ya. Oke, pada kesempatan Zoom kali ini kita akan maksimalkan waktunya untuk presentasi bagi yang sudah ditentukan sama Ibu ya. Sebelumnya itu ada Gilman. Gilman hadir? Hadir, Bu. Oke. Farhan? Belum. Fatimah? Belum hadir juga ya. Berarti yang udah siap sekarang adalah Gilman. Silahkan Gilman ya, persiapkan untuk presentasikan PowerPoint deskripsi suku bangsa kamu ya. Sok silakan Ibu berikan ininya ya sama kamu hostnya silakan. Enggak. Yang apa? Akun saya yang bot, Bu. Oh, yang bot. Oh ya 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 ya. Ya, sip. Sok. Wah, udah cukur. Udah rapi nih. Weh, keren, Ya, Bu. Ya, sip. Langsung aja ya, Bu, mulai ya, Bu. Ya, 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 sok mangga. Di ini ya udah betul. Udah, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau presentasi tentang suku Asmat. Ini ada penjelasan tentang suku Asmat. Suku Asmat itu berada di daerah Papua dan mereka terkenal dengan ukiran kayunya yang tradisional. Untuk bahasa sendiri mereka menggunakan bahasa Asmat Kamoro. Bahasa Asmat Kamoro dibagi menjadi 4 subbagian, totalnya ada 11 bahasa. Perbedaan setiap bahasa itu hanya sedikit, Bu, jadi kayak perbedaan kata ganti atau kata panggilan pada orang. Intinya hanya mirip-mirip gitu bahasanya. Oke. Nah, untuk seperti kemarin mungkin yang Ryan juga ya di Batak gitu kan, hampir mirip-mirip gitu, walaupun ada bedanya sedikit gitu ya. Ini untuk lingkungan sekitarnya, Asmat itu berada di daerah dataran rendah dan dikelilingi oleh hutan tropis. Curah hujan turun 200 kali per tahun, suhu normalnya 21 Celcius sampai 32 Celcius. Flora dan faunanya yang pertama itu ada sagu ya. Sagu itu merupakan makanan pokok mereka yang ada kayu kuning. Kayu kuning itu bahan utama untuk ukiran kayu. Terus yang ketiga ada rotan, kan banyak manfaatnya, tapi ini contohnya mereka buat keranjang gitu. Terus yang terakhir ada labu dikeringkan untuk botol air. Untuk hewannya sendiri saya enggak nemu ya, jadi saya menyimpulkan kalau hewannya sama aja kayak di Papua gitu, kayak kanguru, burung cendrawasih. Jadi nggak ada yang khas di Asmat itu. Nah ini mereka menyebutnya IPEM. Kalau di kita mungkin kayak RT gitu. Kalau di sana IPEM terus ada ketuanya. Syarat menjadi ketua IPEM itu harus jago kelahi sama bijaksana. Untuk organisasi sosialnya mereka menggunakan sistem klan, sistem yang mengharuskan mencari pasangan hidup di luar lingkungan sosial mereka atau di luar kerabatan mereka. Jadi kalau bahasa sekarangnya mungkin kayak itu ya LDR. Jadi mereka disuruh LDR antar RT gitu. Oh iya. Terus yang kedua ada adat istiadat viri lokal. Jadi nah ini viri lokal ini menikahnya mengharuskan wanita mengikuti pria. Oh iya. Jadi menikahnya boleh dengan di luar. Jadi menikahnya boleh di luar. Iya di luar. Itu. Jadi di luar sukunya. Bukan boleh. Ya. Terus yang kedua ada adat istiadat lokal. Adat ini kalau misalnya ketemu jodohnya nih,
nikah, terus wanita itu harus ngikutin pria gitu. Jadi tinggal di kediaman pria dan berbaur Berarti dengan kalau gitu kerabat-kerabat pria. garis keturunan patrilineal ya, sama seperti di Batak, Iya, klan Batak ya. dari ayah. Oke, oke. Ya, ya. Ya, dari ayah. Betul. Terus yang terakhir ada budaya poligami atau poligami. Ini disebabkan oleh adat istiadat pernikahan levirat. Pernikahan yang mengharuskan istri menikahi saudara kandung suami yang telah Oh, meninggal. Jadi oh misalnya gitu. saya, ya Mm. jadi punya istri dan adik nih. Saya meninggal, istri saya punya adik saya. Adik cowok ya maksudnya. Ya gitu sih simpelnya Bu, ini Oh, iya, tulisannya iya, banyak. iya, iya. Ya, jadi artinya si istri yang ditinggal suaminya, maka si istri boleh menikahi adik dari keluarga suaminya, boleh adik atau keluarga dari suaminya gitu. Nah, saudara kandung pokoknya, kakak juga boleh Bu, Oh, kakak oh, cowok gitu. oh gitu. Itu namanya poligini atau poligini apa tadi kamu panggilnya poligami? Bukan mungkin maksudnya poligini. Poligami, poligami sama. Ya. Kalau kalau Ya. poligami mah kan menikah dengan beberapa. Oh Kalau iya, iya kan mungkin kalau itu kan banyak poligini itu mungkin nggak banyak kan. apa? Kan kalau poligini yang kalau tadi yang kamu jelaskan, kamu kayaknya terburu-buru deh. Kayak kamu jelaskan kan kalau seandainya suaminya meninggal, terus si istri itu boleh menikahi keluarganya suami, boleh adik gitu kan? Tapi kalau poligami kan Kakak. enggak. Kalau poligami kan masih masih punya suami, terus menikah masih punya istri, terus suaminya menikah lagi gitu kan? Beda kan? Mungkin adiknya juga punya istri, Bu. Punya istri, adiknya punya istri. Terus terus saya punya istri, saya meninggal, istri saya punya adik saya. Jadi Oh istrinya iya. dua adik saya Oh gitu. iya. Oh tapi kan harus dalam kondisi ini kondisinya kan meninggal dulu kan kalau poligami ini boleh. Sayangnya gitu. Gitu. Apa enggak meninggal juga boleh begitu. Enggak sih, tulisannya di sini harus meninggal ya, Bu. Oh iya berarti Jadi kan mungkin agak harus ada tanda ini ya berbeda dengan yang poligami gitu ya. 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 Jadi So. ya. Jangan buru-buru, kalem Nah, kamunya, kalem, tenang gitu ya, jangan terburu-buru. Oke, lanjut. ya, Bu ya. Ini Ini teknologi. untuk peralatan hidup dan teknologi, sebenarnya salah satu budaya suku Asmat itu membuat peralatan mereka sendiri. Jadi apa-apa buat yang apa-apa beli gitu. Masih tergolong tradisional. Tapi dengan masuknya pengaruh luar, orang Asmat sekarang sudah menggunakan kapak besi dan pahat besi, kulit siput diganti dengan pisau. Jadi mereka udah tahu kayak gitulah. Tapi yang utama dari suku Asmat ini kan patungnya ya itu, yang ini nih, di gambar yang sebelah sini ini ciri khas mereka terkenal. Patung Asmat kan? Ya. Ya, betul. Ini peninggalan ini adalah ciri khas dari suku bangsa Asmat ya, yang patung Asmat ini ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, untuk mata pencarian hidup, sebenarnya mereka menyesuaikan dengan sekeliling mereka ya. Jadi yang di pedalaman mereka berburu dan berkebun, kalau yang di pantai mereka menjadi nelayan. Oh iya, udah sesuai dengan ininya, lingkungannya mungkin ya. Jadi ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Ya. Ya, ya betul. Betul. Ya, lanjut. Tapi rata-rata di dataran rendah sih, Bu. Dataran rendah. Ya. Berarti di pantai ya. Kalau dataran rendah, pesisir pantai ya, makanya hitam-hitam ya. Ya, oke. Tapi subur nggak untuk di dataran tingginya ya, mereka tadi kan ada yang juga ke bertani ya, itu subur nggak tanah di sana yang kamu tahu? Apa, Bu? Enggak sih, saya agak sapu situ. Subur nggak tanahnya, kan seperti kalau di dataran rendah, dataran tinggi di mana, di Sumatera Barat, di Jawa Barat kan pada subur-subur. Kalau di sana gimana? Apakah pada saat mereka menanam ya di padi dan semua itu mereka tumbuh bagus? Artinya bagus, berarti subur juga ya di sana ya. Walaupun mayoritasnya di dataran rendah gitu, tapi untuk dataran tingginya juga bisa untuk ditanami gitu ya.
Oke, ya ini sekarang religi. Istilah religi gimana kepercayaannya? Sejatinya suku Asmat itu menganut agama animisme ya, jadi mereka menyembah benda-benda mati seperti patung dan lain-lain. Tapi setelah masuknya ajaran baru, mereka mulai menganut agama Protestan, Katolik, Islam. Oh, bukan Dan yang saya Islam. mereka menggunakan ulat sagu sebagai ritual keagamaan. Oh, Ya ada namanya ulat sagu namanya ya. maksudnya Ritual ini gimana bentuk tuh? Gimana ya bentuk, ritualnya? bentuk rasa syukur mereka. Kalau nggak salah tuh setelah panen ya, kalau panennya bagus mereka melakukan ritual ini. Ritualnya tuh kayak joget kayak pesta biasa sih, yang wanita nari, gitu, yang laki-laki Seperti mengiring gambar iringan ini. musik. Seperti gambar Oh ini lagi ritual. ya 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 itu Oh, ritual ya, kayak. ya, ya. Ya. Tapi kalau dilihat-lihat kayak ini ya, suku aborigin ya, penampilannya kan Ya, kayak begini juga, nggak beda jauh nih. Suku aborigin, ya. penduduk asli Australia kan kayak begini juga. Kemungkinan ini menyebar juga ini dari pengaruh aborigin ya. Oke, dilanjut. Jadi mayoritas agamanya di sana apa? Kalau kalau sebelumnya itu adalah kepercayaan animisme ya, belum beragama Kalau tapi kalau yang saya mayoritasnya. baca mayoritasnya non Muslim, Katolik gitu. Oh, Tapi jadi ada yang Muslim. ada yang muslim cuman seberapa persen gitu ya. Tapi Ya, mayoritasnya lebih banyak yang Protestan dan Katolik gitu ya. Oke, tapi syukur ya mereka sudah mengenali agama gitu kan, menerima agama walaupun yang sebelumnya kan mereka percaya kepada animisme ya, kepada patung-patung, kepada benda-benda gitu ya yang mereka yakini. Tapi dengan berkembangnya waktu, akhirnya agama masuk dan mereka menerimanya ya, dan itu prosesnya cukup tidak mudah gitu untuk meyakinkan kepada masyarakat yang biasanya menganut animisme sekarang dibawa untuk menerima agama. Ya itu perlu perjuangan yang sangat keras gitu mereka ya. Dan ini Ibu mau tanya sama Gilman, kenapa Protestan dan Katolik yang masuk ke sana? Gimana latar belakangnya? awal ajaran baru yang pertama masuk ke sana tuh mereka gitu, Katolik dan Protestan. Ya, itu gimana awal masuk mereka Protestan dan Katolik itu? Mungkin punya informasi kamu? Enggak sih Bu, Gimana? saya enggak sampai baca sama sih. Ya kan harusnya kenapa Protestan dan Katolik menjadi mayoritas di sana gitu ya, tidak Islam misalnya. Nah ini kan berarti ada sejarah, ada historis gitu ya. Apakah karena apa wilayah Asmat ini atau wilayah apa ini tuh wilayah Irian ya? Asmat tuh ada di Irian. Papua Bu. Di Papua. Nah, apakah Papua itu karena pertama kali didatangi, disinggahi oleh kaum Portugis gitu, kaum Portugal yang mereka membawa agama dan budayanya, budaya dan agamanya. Sehingga agamanya agama Protestan dan Katolik yang mereka bawa pertama kali ya itu yang lama di sana. Akhirnya mereka beradaptasi, mereka berakulturasi dengan agama ini. Ya, berarti ini adanya unsur Protestan dan Katolik, adanya agama Protestan dan Katolik itu karena pengaruh daripada ini ya imperialisme bisa ya penjajahan gitu ya yang pertama kali dibawa oleh kaum Portugal atau Portugis gitu ya seperti itu gimana mungkin ya makanya kenapa Protestan dan Katolik menjadi agama yang mayoritas yang utama di sana gitu ya oke seperti itu sejarahnya yang harus kamu ketahui ya oke kenapa enggak Islam misalnya kenapa Islam ada tapi sedikit kenapa coba Ya, ya kan apa yang yang pertama masuk itu agama non Islam gitu Bu. Intinya mah sebenarnya seperti itu kan. Makanya tapi mereka mulai menganut agama Islam karena ada pembawa ajaran agama Islam ke sana gitu. Iya, betul. Makanya karena mungkin lebih lebih terakhir masuknya agama Islam dibandingkan agama Protestan dan Katolik. Gitu ya, seperti itu. Oke. Lanjut Bu. Ya lanjut. Di tas dompet. Ya lanjut lanjut. Nah ini Silakan. keseniannya banyak ya. Ini saya cuman nulis beberapa.
Yang pertama itu patung yang udah terkenal patung. Yang kedua ada perisai dan topeng. Terus yang ketiga juga ada patung tapi bukan sembarang patung gitu. Jadi dari atas sampai bawah tuh tersusun sesuai silsilah nenek moyang mereka. Yang Namanya mana? Yang endis. mana? Yang mana Paling ini? kiri, Ini, yang paling ini, kiri. ini, ini. Ya itu paling kiri. Oh, Ya, ini silsilah bawah. mereka ya, kepercayaan nenek moyang mereka. Hmm. Oh iya. Ini jadi wajahnya wajah asli mereka ya. Iya. Oh iya iya, iya. Sip sip sip. Jadi keseniannya yang lebih terkenal itu adalah patungnya ya, seni ukirnya, seni ukir patung. Ukiran patung atau ukiran apa gitu. Iya iya iya. Ukiran kayu. Ya, nah kalau yang tengah ini boleh dijelaskan apa ini? Itu perisai dan topeng, Bu. Oh, perisai Iya. untuk acara ritual tadi. Untuk mereka itu untuk kadang-kadang juga ada yang koleksi gitu maksudnya pajangan gitu. Dan untuk digunakan juga bisa mungkin. Cara menggunakannya pada saat acara apa? Saya kurang tahu ya Bu. Mungkin ada itu ritual keagamaan atau ritual adat mereka di sana yang menggunakan perisai dan topeng. Tapi saya cuman bacanya cuman seni itu seni topeng dan perisai itu seni gitu, seni mereka gitu. Oh, iya iya. Ya. Jadi berarti kamu Ada belum memahami betul ya bagaimana itu digunakan, itu pada saat apa itu ritual kah, apa saat acara kenegaraan kah gitu misalnya ya seperti itu. Ya, ada nggak apa-apa. Kalau yang ini apa ini? Oh, itu ukiran juga sama, Bu. Itu Ini juga apa sih? Wajah ya? itu perisai. Oh, ya itunya apa sih? Ini bentuknya apa gitu kan seperti ini. Ini tuh dari kayu juga kan ya? Ya dari kayu. Oke, oke, ya, oke. Memang terkenal dari orang kalau ke Asmat pasti ke daerah Papua pasti bawanya patung-patung ini gitu ya. Nanti kalau kamu ke sana jangan lupa bawa borong patung ini ya. Ya, oke. Ya, keseniannya udah, religinya udah, sistem organisasi kemasyarakatan udah, teknologinya sudah, mata pencahariannya sudah, ya. Berarti terakhir kamu menyimpulkan apakah suku Asmat ini menjadi suku yang terpencil, suku yang pedalaman atau sudah berbaur dengan masyarakat di kota atau mereka hidup terisolasi? Sepertinya mereka hidupnya masih tradisional, jadi masih pedalaman. Cuman mereka juga nggak tutup dari luar gitu, nggak tertutup banget gitu, Bu. Kan ada tuh suku. Jadi mereka masih, walaupun mereka masih tradisional, masih terisolasi, tapi menerima kebudayaan luar pada saat masih menerima kebudayaan luar. Kalau misalnya ada yang mengunjungi untuk mereka itu tidak menutup gitu ya. Karena ada kan kayak suku Baduy kan itu pedalaman, itu terisolasi. Iya. Dan dia tertutup gitu, dia tidak menerima kebudayaan luar. Oh, kalau Asmat menerima ya. Masih menerima. Ya, tapi nggak melakukan gitu. Maksudnya mereka menerima, tapi mereka juga punya budaya masing-masing kan. Ya, jadi mereka masih, walaupun gitu, mereka tetap kuat dengan adat istiadatnya gitu ya. Iya, oke. Ya, barangkali ada yang mau bertanya temannya, mangga silakan. Iman buka dulu, temannya barangkali ada yang mau nanya. Stop. Halo? Apakah ada yang mau bertanya kepada suku bangsa Asmat? Kalau kamu tahu ini letak suku Asmat itu berada di pedalamannya ya tentunya ya. Iya. Ya, betul. Ada yang di pantai, jadi nggak terlalu ke pedalaman juga, ada yang di pesisir pantai. Kalau mau ke arah apa tuh yang wisata yang terkenal itu? Apa? Yang apa namanya? Ada yang tahu nggak teman-temannya yang daerah Papua katanya Raja Ampat ya? Raja Ampat, emang di Papua Raja Ampat? Di Papua bukan? Ibu nanya justru. Enggak sih, bukan. Ada yang tahu nggak teman-temannya? Katanya Raja Ampat itu indah. Apakah sekitaran Papua atau bukan? Bukan, Bu. Icang, ada yang tahu Icang?
Cesar, Nadia. Oke, ini hari ini Gilman sudah ada peningkatan ya. Apa kepepet tugas, nilai yang belum masuk ya Gilman ya. Tapi alhamdulillah kamu bisa menunjukkan performa kamu ya. Kamu bisa tunjukkan bahwa saya walaupun selama ini nyumput, saya selama ini nggak tahu kemana, dan sekarang pas saatnya kamu presentasi, kamu bisa presentasi ya. Terima kasih ya untuk Gilman. Kamu alhamdulillah sudah bisa buktikan bahwa kamu mengerjakan juga membuat PowerPoint ini dan dapat mempresentasikannya hari ini. Silakan kamu kirim ke e-learning PPT-nya ya. Dan nggak ada revisi, udah cukup karena sudah ada dokumennya, udah ada foto-fotonya. Kecuali kayak kemarin, Ryan udah direvisi nggak Ryan? Halo? Adakah Ryan? Udah, cuman belum ngirim, Bu. Nah, kalau belum ngirim, nanti jangan salahkan kalau nanti satu saat Ibu sedang penilaian, kamu belum ada tugasnya. Nanti Ibu nggak bisa nilai. Ya, Ryan? Tolong segera saja cepat dikirim ya. Sudah Ibu buka kok kelasnya, ada kelas tugasnya. Oke Gilman, terima kasih. Kalau tidak ada lagi teman yang bertanya, Ibu berikan kesempatan kepada 2 presentasi berikutnya. Satu aja lah, mungkin agak mepet waktunya. Untuk Fatima, atau udah hadir? Halo? Atau Farhan? Nggak hadir ya? Fatima nggak ada. Farhan juga nggak ada. Oh, udah. Ini Fatima udah 2 kali ya. Oke, Gilman, terima kasih. Segera aja kirim ya itunya PowerPoint-nya. Dan tinggal satu lagi untuk yang sudah presentasi, sudah bikin PowerPoint, satu lagi tinggal hafalan suku bangsa yang belum. Ya. Nah, untuk Ryan juga nggak tahu, Ibu tunggu kok nggak ada juga untuk hafalan ini presentasinya, ya. Hafalan suku bangsanya gitu ya. Oke, silakan, mau ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa ini di sini yang hadir tapi belum presentasi? Halo? Yang hadir kayaknya udah presentasi semua, Bu. Semua sudah ya. Di sini ada Icam hari ini yang hadir, terus Konita, ada Safira, ada Nadia, Najwa ada enggak? Ada, Ibu. Oh, Najwa ada, sip. Cesar, Najwa, Cesar, terus siapa lagi nih? Ryan, siapa lagi? Safira. 10 Ayu. orang, 9. Oh, Ayu, iya Ayu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti hari ini yang fit hadir ya, fix hadir adalah 9 orang Ibu untuk laporan ke sekolah. Berarti Farhat belum hadir ya, Farhat, terus Ali Asgar, Ali Ridho, itu pada kemana ya? Nggak tahu, Bu, emang susah, Bu. Aduh, gimana ini calon-calon ini nih orang-orang sukses nih biasanya kayak begitu tuh. Insya Allah ya ke depannya mereka kadang kita nggak tahu di sekolah malas tapi ternyata jadi orang yang sukses gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ingatkan kembali terakhir adalah tugasnya adalah PowerPoint. Ingat ya, yang belum di posting PowerPoint, terus presentasi. Yang berikutnya adalah hafalan suku bangsa, dan yang belum PHB-nya KKM tolong segera memperbaiki, minta remedial ya. Cung di sini yang udah PHB-nya perlu diremedial. Konita remedial? Enggak ya? Saya enggak. Aman ya, 76 pokoknya patokannya. Nadia? Oh, Nadia, Nadia kemarin minta, udah belum dapat soalnya? Nadia remed, ya. Udah dapat soal remednya? Belum, Bu. Belum. Ibu tunggu selain Nadia siapa lagi nih? Najwa enggak ya? Belum, Bu. Ibu belum kirim. Ya nanti Enggak, sekalian. Najwa udah Najwa sampai KKM? Ada KKM. Gilman? Alhamdulillah ya, Gilman. Kayaknya udah sih Bu, nggak tahu saya lupa.
Jangan nggak tahu, dicek lagi. Pokoknya mah kalau nggak 76, Ryan. Remet, Bu. Nah, remetnya Ibu mau tanya nih, mau sekarang sebelum Lebaran atau nanti setelah Lebaran? Kayaknya setelah Lebaran. Kamu tahu nggak kalau setelah Lebaran itu Saya mah sebelum masuk aja, seminggu? Bu. Apa? Apa Nadia? Aku mah sebelum lebaran aja nggak apa-apa. Ya, biar nggak banyak utang. Nanti gini, karena gini, setelah Lebaran itu kalian masuk dulu seminggu. Setelah seminggu kalian langsung UAS. Nah setelah UAS kamu langsung liburan lagi. Nanti tahu-tahu naik apa Jadi tidak setelah naik? Lebaran cuma masuk seminggu. Hah? Setelah Kenapa ya? Lebaran cuma masuk seminggu. Kalau tidak salah karena langsung menghadapi jadwal UAS. Waktunya gitu yang Ibu tahu. Jadi nggak leluasa juga, mepet juga waktunya. Jadi Udah sebelum Lebaran, Bu. Hah? Sebelum Lebaran aja daripada Nah keburu itu kiamat. makanya mendingan supaya diberesin sekarang tuh, cek lagi tuh itunya e-learningnya, ada nggak tugas-tugas yang kosong di semester 1 juga itu harus dicek, karena kan Ibu penilaiannya itu dari semester 1, semester 2 itu dinilai, itu diakumulasi gitu ya. Jadi mana yang kosong, mana yang full itu akan berbeda gitu ya menilainya. Jadi seperti itu tolong cek nih, sekarang kan kalian belum liburan, apalagi sekarang nggak ada mudik ya, jangan mudik gitu ya. Apa namanya, sekarang itu semua orang sedang tidak membicarakan mudik, karena mudik kali ini sudah tidak lagi dibahas, bahwa mudik itu bukan hal yang utama untuk lebaran sekarang, dan lebaran kemarin juga sama, dan begitu pun lebaran sekarang. Jadi kan kamu banyak waktu luang tuh di rumah ya, banyak kesempatan yang tidak mudik-mudik, apa kamu bisa manfaatkan gitu ya untuk segera melengkapi gitu ya. Ayo, ini waktunya mau habis, untuk ini udah kita on cam dulu ya. Chan, ayo Chan. Wow. Super. Ya, Bu. Oke, Chan, silakan Chan. Kita ini dulu. On cam dulu. Sok nongol-nongol dulu deh, terakhir tuh Ayu udah cantik. Walaupun belum mandi katanya ya. Ini Cam, Naswa, Nadia, Nadia mana Nadia? Diman muncul. Diman ganteng nih, udah potong rambut, tinggal Raya mau tetap ya sampai Lebaran ya. Sampai masuk. Sampai masuk. Oke, siap berhadapan dengan Pak Sadi. Ya oke, silakan di screenshot. Udah? Wow, Ini Syafira belum. Oh, Safira, ayo enggak keburu habis waktunya. Safira, muncul, Neng, cantik. Oke, sudah? Udah di SS sih, tapi Oh, Syafiranya. Oke, terima kasih ya semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selama kita berzoom-zooman, mungkin ada salah-salah kata yang Ibu sampaikan kepada kalian. Ya, semoga kalian bisa menerima kesalahan Ibu ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Minal aizin juga, Bu. Ya, oke, karena kita akan ketemu lagi ya hari terakhir ya. Oke, terima kasih semuanya. Izin live ya. Ibu berarti libur tanggal 6 ya? Oh iya betul, besok insya Allah besok mungkin kalian penutupan dulu sanlat ya. Setelah sanlat ditutup mungkin apa gitu ya, ada penutupan atau apa, ada pengumuman. Nah baru kita libur ya. Selamat berlibur, jaga kesehatan kalian baik-baik ya. Oke, makasih Bu. Yuk sama-sama.